Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Tugumen MH, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jabar beserta karyawan SMA Negeri 1 Jabar. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan acara diseminasi pengimbasan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Alfred Rosihan. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk acara kedua sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jabar, Bapak Dr. Andes Tugumen MA. Acara yang ketiga yaitu acara inti pemaparan materi diseminasi pengimbasan budaya positif. Pada acara yang pertama, mari kita buka acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama bagi yang beragama Islam. Kami haturkan bismillahirrahmanirrahim. Pada acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Tugumen MA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan yang berlimpah diberikan pada kita semua. Nikmat sehat itu sangat mahal Bapak Ibu. Untuk itu kesehatan yang diberikan Tuhan pada kita, mari kita syukuri dengan memaksimalkan peran dan fungsi kita mendampingi anak-anak generasi calon pengganti kita agar lebih survive menghadapi masa depan. Sekali lagi, mari kenikmatan dari Tuhan itu kita syukuri dengan memaksimalkan, kalau bahasanya Pak Guru Agama, as-syukru bi ziyadati taqwa. Nah, syukur yang diwujudkan dengan bertambahnya pengabdian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kita wujudkan semakin peduli kepada sesama, dan karena kita pendidik dan tenaga pendidikan kita di sekolah, kepedulian kita yang harus senantiasa kita utamakan, bahkan menjadi prioritas kerja kita adalah pelayanan kepada anak-anak peserta didik. Jadi sekali lagi kami tegaskan, semua yang kita lakukan di lembaga pendidikan ini fokus melayani tumbuh kembangnya, baik itu dari kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, keterampilan, bahkan semua life skill yang ada pada anak kita, bakat minat anak-anak kita semua wajib membantu menyediakan wahana, fasilitas agar semua bakat minat itu tumbuh kembang maksimal dan optimal. Nah, yang selanjutnya terima kasih kepada Bu Eti Agustina dan Bapak Ibu yang lain. Di kesempatan ini terima kasih ada diseminasi dari budaya positif. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, ala bisa karena biasa. Jadi menjadi bisa itu karena terbiasa, ala bisa karena biasa. Begitu. Penanaman karakter, penanaman disiplin, penanaman semua yang ingin kita tanamkan kepada diri kita, pada anak-anak kita, itu awalnya mungkin kita jelaskan detail, kita motivasi agar memahami dan menyadari. Kalau sudah memahami, faham pentingnya disiplin, faham pentingnya kita positive thinking, paham akan pentingnya disiplin dan positif dalam segala pikiran dan perbuatan, maka nanti kalau sudah paham, menyadari, maka itu akan menjadi bisa terrealisasi. Nah, untuk itu kebudayaan atau budaya positif ini wajib kita dengungkan setiap saat. Begitu. Karena apa? Kalau kita terbiasa yang positif, maka yang ada di benak kita itu positif. Ada kisah nyata Bapak Ibu di kanan kiri kita, bukan di tempat yang jauh. Nah, ada orang
yang maaf tetangga saya, bahkan masih termasuk kerabat saya. Anaknya itu jatuh, kemudian sampai pingsan, begitu. Nah, beliau ibunya itu tidak galau, bingung, apalagi kan ada kan orang yang punya pikiran negatif itu lihat orang jatuh kecelakaan misalnya, dia malah pingsan, sementara yang jatuh tidak sakit. Nah, karena dia positive thinking, anak saya paling ini cuma pura-pura pengen dirangkul ibunya, tahu di depan ibunya biar ibunya lebih perhatian gitu. Nah, kemudian anaknya itu diangkat, kemudian dipangku, dibelai dan sebagainya, kemudian dibisiki dengan kalimat yang mesra, baru membuka mata. Nah, ternyata memang dia darah rendah. Ternyata tadi sebenarnya benar-benar pingsan. Tapi karena ibunya itu begitu pikirannya positif, auranya positif, kemudian yang diberikan pada anak itu dibisiki dengan kalimat yang positif, ya tentu sebagai orang yang beragama, berdoa, pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini anak saya itu pura-pura pingsan, pengen dirangkul ibu, kan masih PAUD kelas B, begitu. Namanya juga anak. Jadi saya ngambil, pentingnya kita positif, begitu. Nah, yang semestinya kalau mungkin kita grogi, bingung atau semakin parah, tapi karena positif, maka menjadi baik, hasilnya baik. Dan banyak Bapak Ibu bisa lihat banyak kisah nyata orang-orang yang positive thinking, orang-orang yang husnuzon, orang-orang yang senantiasa berprasangka baik, itu akibatnya baik. Lebih bagi yang muslim ada satu hadis, ya, ana fi abdi dzonni bi, aku Allah seperti yang disangka hambaku terhadapnya, begitu. Maka di kedokteran itu katanya ada penyakit namanya psikosomatis. Saya pernah dikasih nasihat dulu ketika masih SMP. Jadi ada penyakit dari Pak Guru olahraga saya, Pak Sapardi. Dia sekarang masih dan sudah sepuh, begitu. Namanya psikosomatis. Jadi ada dua anak misalnya atau dua orang yang terbiasa bermain. Namanya bermain kan kadang hujan-hujan dan sebagainya. Kemudian satu saat ada di antara mereka itu mengatakan, ibu saya itu pernah bilang loh, kalau hujan rintik-rintik itu malah pusing, kalau hujannya deras nggak apa-apa. Ibu saya bilang kalau hujan rintik-rintik itu malah pusing. Anak yang biasanya hujan rintik-rintik, hujan deras nggak masalah, begitu mendengar kalimat kata ibu saya, kalau hujan rintik-rintik jadi pusing. Nah, ketika dia pulang sekolah itu hujan rintik-rintik, ya bilang ibu katanya hujan rintik pusing. Ya, pusing beneran deh. Nah, jadi pusing beneran, begitu. Jadi, nah katanya itu namanya psikosomatis. Bahkan saya pernah membaca, Bapak Ibu bisa ngecek kebenarannya, katanya pasien yang ada di rumah sakit itu ternyata 60% lebih katanya dari penelitian itu awalnya bukan dari penyakit tetapi dari psikosomatis, dari jiwa, dari pikiran yang negatif. Hidup kok kayak gini, nggak kuat saya, nggak kuat beneran gitu. Coba kalau kita katakan, Masya Allah saya harus tangguh, saya harus bandel, saya harus kuat, saya harus survive. Yang ada kan positif. Nah, kalau kita awalnya positif, insya Allah positif. Sekali lagi, kebenaran data itu nggak tahu, tapi saya setuju. Orang-orang yang berpikiran positif, orang-orang yang berperilaku positif, orang-orang yang semuanya nuansanya positif, positive thinking, nah, insya Allah hasilnya akan baik. Nah, untuk itu yang sangat baik ini penting, bahkan mendasar bagi anak-anak kita agar anak-anak kita berpikiran positif, membudayakan yang positif, dan apalagi perbuatan kita tahu. Nah, sekarang seolah-olah
antara yang positif dan negatif itu berebut terus kan. Nah, kadang-kadang yang positif malah tenggelam. Begitu. Bahkan kalau kita merembet di dunia yang berbeda, katanya sesuatu itu meskipun salah, tapi karena diorganisir, dirapi dan sebagainya, bahkan ditekankan, nah akhirnya seolah-olah itu benar. Karena apa? Karena kebiasaan tadi, karena sudah membudaya. Nah untuk itu positif ini harus kita budayakan. Nah lebih-lebih anak kita, calon generasi pengganti kita, calon penerus bangsa yang insya Allah bangsa besar. Nah maka kita harus sungguh-sungguh untuk senantiasa ini bukan saja meningkatkan, tetapi harus lebih gencar lagi agar anak-anak kita setiap saat, baik di rumah apalagi di sekolah, dan terlebih lebih ketika interaksi dengan orang lain, harus senantiasa berpikiran positif, berkata yang positif, berbuat yang positif, sehingga budaya positif di semua lini kehidupan ini harus kita tegakkan bersama-sama. Insya Allah dengan begitu, maka yang ada di anak-anak kita, di masyarakat kita, bahkan di kehidupan berbangsa dan bernegara, insya Allah kebaikan demi kebaikan, kesuksesan dan kejayaan akan senantiasa didapat oleh mereka yang positif thinking, oleh mereka yang terbiasa disiplin, tertib, teratur, bersih, dan semuanya bernuansa positif. Terima kasih atas diseminasi dari Bu Eti. Moga-moga ini menginspirasi kita semua, menguatkan, dan yang terpenting kita bersama-sama untuk membudayakannya. Selamat dan mohon maaf nanti karena saya ada agenda dengan KKS ini tidak bisa membersamai sampai selesai. Semoga semua dimudahkan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga keberkahan, kesuksesan senantiasa diberikan pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Bapak Tukimen. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan diseminasi pembebasan budaya positif oleh Bapak Albert Rosihan Silalahi. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih waktunya Bu Eti selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Ya capek ya saya. Ya. Jadi di sini perkenalkan ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf untuk berdiri biar tidak ada jarak di antara kita. Ya, perkenalkan nama saya Albert Rosihan Budi Samudro, ya, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Ceper, Kabupaten Klaten. Tapi sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu semua, alangkah baiknya kita membuat yang namanya kesepakatan terlebih dahulu. Ya, karena di sini nanti kita akan belajar budaya positif, di mana di dalamnya itu juga terdapat yang namanya kesepakatan. Apa sih kesepakatan itu? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin nanti akan bisa kita gunakan ketika nanti Bapak Ibu semuanya akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oke, kita membuat kesepakatan dulu. Yang pertama, jika Bapak Ibu guru mau ke belakang atau ada telepon, boleh untuk meninggalkan forum ini. Yang pertama. Yang kedua, mohon maaf untuk HP-nya silakan di mode silent dulu nih. Ya, itu. Ada tambahan lagi buat kesepakatan. Ini kesepakatan dulu, keyakinan. Nanti kalau keyakinan beda lagi dengan kesepakatan. Oke Bapak Ibu semua, mengingat waktu. Ya, jadi di sini saya mau melakukan pengibasan, namanya pengibasan budaya positif, yaitu pengibasan budaya positif. Budaya positif itu apa toh?
Ya, akan kita jelaskan lebih lanjutnya. Ya, ini ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Perhatikan. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Jadi di lingkungan sekolah itu penting tidak kita menciptakan budaya positif? Ya, itu. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Ya, terus yang ketiga, apa hubungan menciptakan lingkungan positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik? Jadi itu mungkin dari itu bisa nanti untuk dijawabnya nanti aja, tidak apa-apa. Kita memaparkan materi dulu. Tetapi Bapak Ibu semuanya, yang ingin saya tanyakan, di sekolah kita budaya positif sudah dilakukan atau belum? Ayo, gimana? Contohnya apa budaya positif yang sudah dilakukan? Mau Pak Handoko? Baik, terima kasih. Budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita sebenarnya sudah dilakukan, tapi belum semuanya. Tapi pada umumnya sudah dilakukan. Di antaranya adalah ketika anak-anak masuk sekolah, itu di pintu gerbang mereka sudah menuntun sepedanya, kemudian memberi salam. Kemudian ketika masuk kelas, pakaian-pakaiannya juga sudah tertib, kemudian berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu budaya positif yang sudah dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Handoko. Ya, jadi itu salah satu ya, sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan siswa itu juga budaya positif. Ketika Bapak Ibu guru berangkat, Bapak Ibu guru juga melihat anak-anak paskibraka kita itu juga melakukan budaya positif. Mereka setiap pagi melakukan apel, itu juga salah satu budaya positif. Atau anak-anak yang beragama Islam melakukan sholat duha secara berjamaah, itu juga budaya positif. Jadi budaya positif itu sudah diterapkan di sekolah kita walaupun belum semaksimal. Oke, jadi konsep utama budaya positif itu ada perubahan paradigma, disiplin positif dan motivasi, ada keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, posisi kontrol maupun restitusi. Nanti akan lebih jelasnya, akan lebih lanjut kita bahas ya satu persatu. Semoga cukup waktunya, tidak sampai sore. Ya, lanjut. Ya, ini tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikannya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi maksudnya apa? Anak itu lahir itu semacam kertas putih atau benih padi, saya tanya dulu, atau bibit tanaman. Anak ketika lahir nih Bapak Ibu, atau ketika mendaftarkan sekolah di sekolah kita, anak pertama kali daftar sekolah kita, itu ibaratnya seperti kertas putih kosong atau seperti bibit tanaman. Mungkin lurus bisa memberikan kira-kira anak itu ketika masuk sini itu ibaratnya kertas putih atau bibit tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gini Pak, mungkin kalau misalnya tadi menurut Ki Hajar Dewantara itu tadi anak itu kodratnya itu seperti kertas putih ini Pak ya. Iya. Kalau kertas putih itu menurut saya nanti kalau misalnya ini dia terus di sekolah itu kita sebagai pendidik itu memberikan pendidikan kepada anak didik supaya dia berkelakuan positif atau baik. Nah itu tadi seperti kertas putih atau bibit tanaman. Kalau saya
cenderung untuk kertas putih lalu dibibit menjadi yang lebih baik. Mungkin ada pendapat lain, Pak. Terima kasih, pendapat yang luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Burus. Iya. Jadi menurut Burus itu nanti ibaratkan peserta didik itu ibarat kertas putih. Lah nanti kertas putih atau bibit tanaman itu yang lebih cocok. Itu nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ya. Lanjut ya. Ini kita simpan dulu jawabannya betul atau salah nanti. Yang jelas di sini tidak ada istilah betul atau salah, tapi ada beberapa pendapat. Oke. Sekarang yang namanya ketika kita mau melakukan budaya positif itu ada perubahan paradigma baru, di mana paradigma baru itu semacam metode pembelajaran yang baru. Kalau kemarin-kemarin kita kan selalu mengontrol anak, selalu menyuruh anak, maupun kita anak itu harus mengikuti kita. Seumpama orang harus bisa salah satu pelajaran. Oh, kamu harus pandai sekali matematika. Harus bagaimana caranya kamu harus belajar dengan baik. Maka kita ubah paradigma itu. Yaitu maksudnya apa? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru semua, masih ingat gak? Inti dari karakter-karakter yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Bertakwa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Terus mandiri, kreatif, dan terakhir ayo awas berakhlak mulia. Oke ya. Oh ya, ini tegas sekali nih. Nanti butuh refreshing nih. Oke ya. Ini ya namanya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan luasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut. Mungkin ada siswa ya, dia tidak paham ketika kita memberi pembelajaran dengan metode suruh baca modul atau yang lain. Kira-kira saya tanya kepada Bapak Ibu semua, sudah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Bu Septi, ya. Mungkin bisa apa ya sudah Bu Septi terapkan ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Monggo. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan di kelas itu, pertama saya harus mengecek gaya belajar dari peserta didik itu tersebut. Kemudian saya melihat di situ siswanya itu gaya belajarnya apa, dan kemudian saya memberikan bahan ajar yang sesuai sama gaya belajarnya. Misalnya kalau kan pembelajaran berdiferensiasi itu ada diferensiasi kayak konten kayak gitu kan Pak. Nah itu nanti saya bisa memberikan bahan ajar yang sesuai sama gaya belajarnya. Kemudian proses juga untuk memberikan hal yang berbeda kepada setiap peserta didik yang satu dan yang lainnya kayak gitu, perlakuan yang berbeda seperti itu. Kurang lebih itu. Ya, terima kasih luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Bu Septi. Ya, ada pendapat lain tentang pembelajaran diferensiasi? Oh, mungkin Bu Eka. Ya, terima kasih. Gaya belajar berdiferensiasi ya Pak. Itu ya seperti yang Bu Septi bilang tadi, setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru juga tidak bisa memaksakan kepada semua siswa untuk melakukan pembelajaran dengan model yang sama, gitu. Kalau saya juga sebagai guru informatika, saya melihat anak-anak saya, contohnya adalah belajar tentang coding gitu, anak-anak
satu dengan anak yang lain itu ternyata pemahamannya juga beda-beda. Jadi saya serahkan lagi ke anak bagaimana dia akan memahami pembelajaran ini dengan cara mereka masing-masing. Seperti itu. Terima kasih Beka. Tepuk tangan buat kita semua. Ya jadi itu. Jadi anak itu mungkin paham sesuatu itu tidak pada satu arah. Mungkin dengan cara belajar mereka sesuai dengan minat tadi atau belajar atau gaya bahasa anak itu untuk memahami suatu materi. Mungkin anak itu berbeda-beda. Begitu ya. Jadi budaya positif di sini ya adalah pembiasaan yang dilakukan di sekolah yang bertujuan untuk membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan adanya kebudayaan positif diharapkan akan terjadi perubahan sikap perilaku yang positif dari siswa yang akan selalu dibawa dan diterapkan dimanapun, baik buat diri sendiri, di keluarga maupun masyarakat. Contohnya itu tadi, yaitu menghasilkan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan makna dari kelompok pelajar Pancasila ataupun sesuai dengan slogan Semantisa Prima, yaitu menghasilkan murid-murid yang disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab. Jadi sekolah tadi ketika saya tanya di awal, guru tadi ketika tanya, anak itu ketika datang ke sekolah itu ibarat kertas putih atau bibit tanaman. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, jadi sekolah itu diibaratkan seperti tempat bercocok tanam, yaitu sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, ada siswa kita yang malas belajar, maka bagaimana cara kita? Tetap kita terima, kita beri pendampingan, dan biar anak itu merasa nyaman, maka akan terjadi perubahan. Maksudnya di sini bibit tanaman apa? Sekarang Bapak Ibu semuanya pernah kan panjenengan itu menanam sebuah bibit, bagaimana merawatnya? Kan harus dipupuk, harus disemai, terus ada hal-hal yang kurang baik itu katanya apa? Hamanya harus bagaimana kan? Supaya apa? Menghasilkan tanaman, buah atau padi yang unggul. Apakah mungkin panjenengan semua nanti bibit hanya dibiarkan saja? Biarkanlah mereka tumbuh sendiri. Kan nggak mungkin. Otomatis kan kita harus memberi pupuk, merawatnya dengan cara perlakuan seperti tanaman yang kita tanam. Begitu ya. Jadi begitu Guru. Jadi paradigma sekarang itu siswa itu ibaratkan adalah sebuah bibit. Jadi kita harus menumbuh kembangkan, merawat, membimbing, membina supaya apa? Supaya tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Supaya ada hama-hamanya apa toh? Hamanya itu kalau kita itu kenakalan, anak itu malas, anak itu kurang semangat. Nah itulah hamanya harus kita cegah. Bagaimana caranya? Mungkin nanti dikasih motivasi, dikasih semangat dan sebagainya. Begitu. Dengan demikian tanggung jawab sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang positif, pembelajaran yang menyenangkan itu bisa terjalin. Jadi dari kebiasaan baik itu nanti akan tumbuh siswa atau karakter warga sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu membentuk budaya positif. Membangun budaya positif sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Gitu. Jadi itu adalah prakata dari budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, ini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama nanti menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Yang kedua makna disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Akan kita bahas satu persatu. Sekarang ini kita ada permainan. Ya biar tidak stres, kita ada permainan. Mungkin Pak Sinter sama Bu Novita bisa bertempat duduk dulu. Ya karena ini permainannya berpasangan. Saya kasihan nanti. Ya kasihan. Ya. Sekarang coba ya kita bermain peran dulu.
Kita bermain peran sebelum masuk ke materi. Kita bermain. Coba yang sebelah kanan, silakan tangannya digenggam, digenggam yang sebelah kanan, digenggam sekuat mungkin ya sebelah kanan, maksudnya tempat duduk ya sebelah kanan. Dan yang sebelah kiri, silakan Bapak Ibu semuanya, silakan mencoba membuka telapak tangan itu. Boleh digelitik, boleh dikasih uang, boleh dipukul, boleh dengan cara boleh dibujuk. Nanti tak jajaki atau saya kasih waktu 30 menit. Yuk silakan dibuka. Ya 30 detik. Ya silakan. Bagaimana caranya? Ya dibuka telapak tangannya, lawannya dibuka. Ya 30 detik sudah. Siapa yang berhasil membuka? Ya oke. Sekarang gantian. Sekuat mungkin ya gantian. Gimana Mas Peter? Gimana cara? Iya. Ya, boleh silakan bagaimana caranya? Caranya dibuka. Oke, 30 detik. Oke. Iya. Iya. Akhirnya siapa yang masih genggamannya masih kuat sampai 30 detik? Bohong sekali. Oke ya. Sekarang dari kegiatan tersebut, apakah Anda akan membuka atau tetap menutup kepala Anda? Ketika tadi ada yang membujuk, merayu, menyuap, nanti tak jajaki, madian, atau digebuk, atau dikasih hukuman, atau dengan cara apapun, kira-kira tetap terbuka atau tidak? Terbuka atau tidak? Iya. Jadi siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Siapa tadi yang membuka telapak tangan itu adalah dari rekan Anda atau dari Anda sendiri? Ayo. Dari yang membuka. Dari siapa? Dari diri sendiri. Oke, jadi jawabannya adalah dari diri kita sendiri, yaitu yang memegang kontrol. Ya, memegang kontrol dari diri kita sendiri atas kepala tangan. Jadi seumpama gini, ya. Nanti tetap kita akan bahas juga ada materinya. Jadi ibaratkan yang memegang kontrol, yang memegang tangan itu adalah faktor intrinsik atau motivasi dari dalam. Sedangkan tadi ada yang menyuap, atau ada yang menggelitik, atau ada yang bagaimanapun, itu adalah faktor-faktor dari ekstrinsik, dari luar, ya. Yaitu kalau menurut Dr. William Glasser, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Silakan dibaca itu. Yang pertama, ilustri guru mengontrol murid masih dilakukan tidak? Saya tanya dulu, masih? Oh, kowe kudune ngene iki lho, cah. Kowe kudune ngene iki lho, itu namanya guru mengontrol murid. Miskonsepsi itu adalah sesuatu hal yang salah, tapi tetap dilakukan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kan kita, bocah ki karepmu piye to. Itu adalah nanti itu juga miskonsepsi yang tentang teori kontrol. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin memberikan reward itu akan bermanfaat atau tidak? Itu ya, memberikan reward di sini. Reward itu semacam tadi, oleh kowe iku nek garap, kowe tak jajaki. Kowe nak pinter juara siji, mongko tak jak dolan. Mungkin itu adalah reward. Ya, reward. Terus selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini yang namanya senioritas. Aku ini guru tua loh, kowe kudu manut aku. Ya. Begitu juga Boris. Gimana Boris? Jadi apakah masih ada senioritas? Biasanya kan ya mungkin aku wis tuwa sing nom-nom wae sing kerja kan mungkin itu.
Jadi itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Sekarang makna disiplin positif. Pemikiran Ki-Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gosset dalam bukunya Responsible Discipline 2001. Pernah baca belum? Oh. Yaitu menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid ataupun pengikut. Itu menurut Gosset. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, ini ada beberapa pendapat tentang makna disiplin positif. Kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan. Ya tadi. Jadi imbalan itu membuat murid semakin disiplin atau tidak? Kira-kira kita dengan memberikan reward, penghargaan, itu murid itu semakin disiplin atau malah semakin dadi? Ya, dalam bahasa kita. Ya. Atau disiplin positif itu juga menumbuhkan ketika kita mengancam atau memberi hukuman, itu anak akan menjadi lebih disiplin atau tidak? Kira-kira ketika kita memberikan hukuman, mungkin Bu Lilis, ya ini guru BP ya, Bu Lilis ketika mau mendisiplinkan anak dengan cara memberikan penghargaan, reward, atau ancaman, atau dengan cara yang lain, apa Bu? Sebenarnya anak-anak itu ya, kalau diberitahu sama gurunya, guru BP, guru apapun juga, pasti mereka engage di jauh. Pada waktu itu juga mereka mungkin tertib, tapi selanjutnya juga akan kumat meneh. Begitu terus dan seterusnya. Kayak wis gimana ya? Dikandani sama udah dedel. Itu kan banyak kasus seperti itu. Sebenarnya pakai ancaman juga nggak guna. Enak jajaki ya orang duit itu. Sebenarnya tuh kalau pakai acara reward itu mungkin lebih efektif ya, tapi ya kita harus keluar doku, tapi yang cuma ancaman-ancaman mungkin saat itu mereka takut, tapi selanjutnya ya akan seperti itu lagi. Lah enaknya mau diapain itu anak-anak? Terima kasih Bu Lilis, ya, tepuk tangan buat Bu Lilis. Jadi tadi anak-anak itu masih bingung mau diberikan. Yo nanti tetap masih berjalan seperti itu terus. Berarti disiplin positifnya kan belum terbentuk. Jadi ini nanti akan kita lihat. Ya. Nah. Jadi nanti akan terlihat ini sudah dapat penghargaan reward atau belum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Karena kita akan membekali tadi, kita menumbuh kembangkan anak seperti Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu motivasi intrinsik, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya ini, maaf tulisannya nggak jelas. Ini adalah beberapa nilai-nilai kebijakan sosial. Ya, maaf. Jadi ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat dan sampai pengertian. Jadi nilai kebajikan itu ada profil pelajar Pancasila, ada Ibu Primesis atau semacam data tahunan. Ya. Jadi ini memerintah diri sendiri yang berbudaya positif, memaksa diri sendiri senantiasa taat aturan, bukan karena takut sanksi, namun lebih pada kebaikan pada diri sendiri. Ini faktor intrinsik tadi untuk menumbuh kembangkan budaya positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebijakan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu yang cara untuk mendisiplinkan, untuk membuat budaya positif dalam mendisiplinkan anak. Nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa toh? Nilai kebajikan itu. Sebagai contoh, nilai kebajikan organisasi, yaitu nilai kebajikan universal tadi ya, tanpa memandang latar belakang sebuah agama,
Yang pertama, contoh nilai kebajikan adalah adanya profil pelajar Pancasila yang digaungkan saat ini di kurikulum Merdeka, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu contohnya, contoh-contoh yang harus kita terapkan. Kemudian ada Ibu Primary Years Program atau program tahunan, data tahunan ini ada rasa toleransi. Sudah ada belum rasa toleransi dari kita? Sudah. Rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, ya. Ini juga contoh-contoh penerapan nilai-nilai kebajikan yang tujuannya untuk disiplin positif. Ada keterampilan hidup, dapat dipercaya. Ya, ini yang susah, dapat dipercaya. Lurus hati, sudah belum? Iya. Pendengar yang aktif. Oh, sudah. Iya. Kalau lurus hati, sudah. Tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Sudah. Oh, berarti Bapak Ibu guru hebat semua ini. Wah, tepuk tangan Bapak Ibu guru. Ya. Ya, ini tadi. Ketika kita tadi bermain peran, yaitu bermain apa tadi? Mengepalkan tangan. Jangan menggenggam ya, dikepal, digenggam, tapi jangan langsung dihantam ya. Kasihan nanti sebelahnya. Langsung dipleng, wah, langsung kena pasal nanti. Ya, itu malah bukan disiplin positif. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada yang dari mudah, sedang maupun sulit. Kalau dua ini, ya ini adalah motivasi dari mana tadi? Ekstrinsik, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin Bapak Ibu guru untuk bukan Bapak Ibu guru, murid aja lah. Mungkin dia akan berangkat sekolah pagi sebelum jam 7. Mungkin mereka ada motivasi untuk menghindari hukuman. Ya, menghindari hukuman. Itu atau Bapak Ibu guru ya pinjer, wah aku nak pakai jam itu kena sanksi. Itu juga salah satu dari faktor ekstrinsik atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan, penghargaan atau dari orang lain. Itu juga dari ekstrinsik. Seperti tadi, oh, nah kamu tertib, nanti tak kasih nilai bagus. Oh, kamu kalau kamu bisa mengerjakan dengan betul semua. Oh, dan sebagainya. Oh, nanti tak kasih coklat. Oh, nanti tak jajaki dan sebagainya. Itu adalah faktor-faktor dari ekstrinsik dan luar. Kemudian yang paling susah atau yang tingkatan paling susah yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mungkin mereka berangkat pagi memang kesadaran hati. Oh, aku nak makan pagi nanti ada rasa yang tidak nyaman. Itu dari faktor dari dalam. Bukan karena aku dikaro atasan, aku dikaro kepala sekolah, saya takut dengan STP 2K dan sebagainya. Ya itu. Jadi motivasi, kita memberikan motivasi kita berangkat pagi, motivasi anak mengerjakan soal, atau motivasi anak mengumpulkan soal itu karena apa? Karena ketidaknyamanan, atau karena ingin mendapatkan hukuman, atau mendapatkan penghargaan, atau mereka secara kesadaran diri. Kira-kira bagaimana? Ya sudah terjadi di anak didik Bapak Ibu ketika disuruh mengumpulkan soal. Kesadaran diri, ya, kesadaran diri. Ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada tiga motivasi perilaku manusia untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti tadi yaitu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia seperti tadi. Kita kan takut, kadang kita takut terkena hukuman, maka kita harus bagaimana kita menghindari hukuman itu. Sekarang saya tanya, kira-kira ketika Bapak Ibu menggunakan helm di jalan itu karena ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik atau ekstrinsik? Mungkin menurut sana? Untuk pemakaian helm yang istilahnya pendapat saya, kalau yang pertama saya intrinsik dulu. Karena apa? Karena kita ingin mematuhi
dari pemerintah untuk tertib berlalu lintas. Yang kedua, intrinsik kita pengen selamat dengan helm, berusaha tidak mencegah kalau misalnya kita terjadi kecelakaan apa-apa, benturan itu tidak separah kalau misalnya tidak pakai helm. Kemudian ekstrinsiknya kan dari luar, bahwa kita itu dilihat di sekitar kita sebagai seorang pendidik, masa nggak patuh aturan dari pemerintah tentang menggunakan helm. Kemudian dari misalnya himbauan dan sebagainya, kita sebagai contoh buat murid-murid kita. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur, tepuk tangan buat Bu Nur ya. Jadi itu salah satunya ya, bisa ekstrinsik, bisa intrinsik. Jadi tapi tetap kesadaran diri terutama ketika kita menggunakan helm, bukan karena takut ada tilang ataupun takut yang lain. Kesadarannya apa? Karena nanti ketika kita jatuh atau terjadi kecelakaan, maka akan ada akibat yang lebih fatal. Ya, itu namanya kesadaran diri dari dalam, bukan karena kita menggunakan helm karena takut polisi atau takut kena tilang dan sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti tadi, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya seperti tadi. Bahkan mereka kadang anak-anak itu ya seperti tadi, pintar atau mengumpulkan tugas tepat waktu karena apa? Pengen dapat penghargaan, pengen dapat reward. Tapi sebetulnya itu malah kurang bagus. Karena apa? Kenapa? Ini yang pertama, penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras mungkin. Ini sudah pernah terjadi. Ya, ini terjadi pernah terjadi, dan anak juga pernah ngobrol ke saya, wah Pak, saya tidak akan seperti kemarin Pak, tiwas, maaf dalam tanda kutip, kita sudah keluar modal banyak, kita sudah mengeluarkan biaya, sudah kok kita nggak juara. Mungkin itu karena dia apa? Motivasinya apa? Karena beliau ingin apa? Biar dapat reward. Jadi itu, ketika tidak dapat reward atau tidak membuat penghargaan, malah yang diberikan, makanya dia akan dalam bahasa Jawa melopro. Ya begitu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ini terjadi di lingkungan kita tidak. Burus dikasih penghargaan karena menjadi guru terbaik nasional ya. Ya, kemudian diberi penghargaan, dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri atau tidak, atau akan termotivasi seperti Burus. Ada yang iri, ada yang termotivasi. Kemudian ketika nanti Burus, ketika lomba lagi ternyata kalah, kira-kira Burus akan besok ikut lomba lagi atau sudahlah, dulu pernah menang kok. Jadi itu juga penghargaan yang merusak hubungan. Akhirnya Pak Kepala sudah tidak mendukung saya, akhirnya saya kalah. Itu juga bisa. Hubungan Burus dengan Pak Kepala atau dengan rekan sejawat akan menjadi renggang. Karena tujuan Burus tadi adalah biar dianggap atau dihargai orang. Begitu dia tidak sesuai dengan ekspektasi, maka hubungan dengan orang-orang yang kemarin diminta tolong maupun yang lain itu akan menjadi renggang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, yaitu murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini akan menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Mungkin ketika ada lomba, hadiah sudah tidak menarik, ya sudah tidak menarik, dan bagaimana anak itu hadiah permennya bawa lah ikut, itu mungkin juga bisa. Jadi kadang penghargaan itu juga bisa mematikan kreativitas anak. Mungkin kalau rewardnya atau hadiahnya itu sepeda motor, mungkin kita akan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu kreativitas yang semaksimal mungkin. Tapi kalau hadiahnya itu hanya sebatas kecil-kecilan, ketika lomba di daerah kita,
lomba 17 Agustus, lomba gerak jalan. Mungkin ketika kita melihat hadiahnya atau rewardnya itu besar, mungkin kita akan berusaha secara maksimal. Tapi kalau melihat hadiahnya hanya gelas atau piring dan sebagainya, mungkin nanti akan kita terus seadanya aja lah. Ya. Kemudian penghargaan yang menghukum. Kira-kira panjenengan sudah pernah belum memberi penghargaan tetapi menghukum? Yaitu penghargaan hukum mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Makanya di dalam kurikulum Merdeka sistem ranking kan dihapus, tidak diberikan. Gimana Bapak Ibu? Yang wali terutama. Ya, jadi tidak dicantumkan. Karena apa? Mereka akan mendapatkan ranking kedua, akan merasa paling dihukum. Wah, wong aku bisa nomor 1 kok mau nomor 0. Ya, seharusnya saya bisa nomor 1. Kenapa kok saya nomor 2? Nilainya kan hampir sama. Ya, jika suatu pengaduan diarahkan namun tidak mendapatkan, maka akan merasa seperti dihukum. Kadang itu. Makanya di tempat kita kurikulum Merdeka terutama itu kan untuk perankingan sudah ditiadakan. Ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah penghargaan. Kemudian ini ada hukum, konsekuensi maupun restitusi. Ini masuk yang mana nanti? Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila ada sesuatu pelanggaran, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Mari kita bedakan hukuman. Pertama hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu namanya hukuman. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Itu namanya konsekuensi. Ya, konsekuensi. Misalnya bully ini sering memberikan hukuman atau konsekuensi. Hukuman boleh saya atau konsekuensi? Ayo, apa Bu? Hukuman atau konsekuensi? Nanti akan kita bahas. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Selanjutnya, ini yang restitusi yang akan kita terapkan, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Ya, ya ini identitas gagal. Ya, makanya padahal kita kan lebih sering menghukum daripada memberikan konsekuensi maupun restitusi. Betul atau tidak? Ayo, ya. Sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah berisi nilai-nilai kebijakan universal yang harus disadarkan atau dipahamkan kepada anak, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi diri dan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinan. Keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan positif sehingga membangun budaya bersih di sekolah. Ya, seperti tadi di awal pertemuan saya membuat kesepakatan. Kalau keyakinan dan kesepakatan itu berbeda, ya akan kita bahas satu persatu. Yaitu pedomannya adalah bahasa. Ketika kita membuat keyakinan kelas, itu yang pertama itu adalah melibatkan peserta didik, hindari kata tidak boleh, ya dan jangan. Diharapkan menggunakan kata-kata positif. Contohnya apa? Contohnya yang paling yang paling apa itu sering itu adalah ketika anak-anak membuang sampah. Biasanya ketika kita membuat peraturan sekolah dilarang membuang sampah sembarangan, betul tidak? Ya, atau jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Tetapi kalau menurut Ki Hajar Dewantoro atau keyakinan kelas itu kan kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh maupun jangan. Gunakan kata yang positif. Contohnya apa untuk mengganti kata itu? Ayo buang sampah pada tempatnya. Atau apa lagi, kebersihan sebagian daripada iman. Itu contoh-contoh kalimat positif. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, hindari kata tidak boleh maupun jangan. Hindari kata tidak boleh maupun jangan. Kemudian bahasanya mudah dipahami. Boleh juga dilengkapi dengan gambar. Kalimat disusun secara singkat, padat dan jelas. Kemudian dibuat di setiap kelas, dipajang ada terbaca
Dan yang paling terpenting adalah apa? Ini Bapak Ibu guru semua ditandatangani secara bersama-sama. Kalau sudah ditandatangani, berarti keyakinan itu kan sudah mendapatkan kesepakatan bersama. Ya, contohnya ini membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Makanya sekarang kan tidak ada yang namanya apa? Tata tertib. Ya, sekarang tata tertib sekolah itu jarang sekali dimunculkan. Tapi apa? Kita harus membuat keyakinan. Bedanya kalau keyakinan kelas itu yang membuat itu adalah guru dan siswa. Tetapi kalau keyakinan sekolah itu harus melibatkan stakeholder, orang tua, siswa, guru, bahkan ya itu kalau keyakinan sekolah. Bedanya itu. Bapak Ibu guru sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas? Sudah belum? Atau selama ini biasanya baru sebatas kontrak belajar? Ya, kontrak belajar. Makanya besok ketika kita sudah mau masuk kelas, usahakan kontrak belajar kita ubah dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami, dan keyakinan sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai dengan lingkungan kita. Jangan mencontoh lingkungan orang lain. Kita hidup di Jawa Tengah, nanti ikuti keyakinan kelas Papua di daerah Papua, nanti yo salah. Ya, jadi semua warga tidak ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas tadi bisa suatu saat berubah. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, love and joy, kebebasan, freedom, ya, kesenangan, fun, maupun kekuasaan yaitu power. Kira-kira ini adalah contoh 5 kebutuhan dasar. Kira-kira Bapak Ibu guru semua, kebutuhan dasar ini sudah ada pada diri panjenengan atau belum? Sebelum kita masuk ke materi, kebutuhan ini sudah ada pada diri panjenengan atau belum? Ayo. Kira-kira kalau salah satu hilang bagaimana? Mungkin Pak Joko? Ya. Bagaimana jika salah satu itu tidak terpenuhi, Bapak? Terima kasih. Karena itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika salah satunya itu tidak terpenuhi, maka tidak nyaman dan kurang seimbang akhirnya. Maka harus terpenuhi semuanya. Terutama di kebutuhan, kalau saya kesenangan, fun atau fun ya, fun. Kirain kipas angin. Terima kasih Pak Joko. Ya, jadi ini ya kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi minimal ini. Kalau kita tidak punya kasih sayang bagaimana nanti? Wah, sakitan ya Bu. Ya, kebebasan, kesenangan itu pasti ya, kekuasaan atau power. Kekuasaan itu dimaksudnya apa? Kita punya kekuatan di dalam kita. Ya, nanti akan kita telah ini ya, oke. Kita tadi panjenengan kan sudah memahami 5 kebutuhan dasar. Sekarang ini ada pertanyaan. Ibu Ambar, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Dipikir dulu, tak kasih waktu 1 jam kok. Kira-kira apa? Ya, pertanyaan ini nanti akan menjawab 5 kebutuhan dasar. Dari 1 pertanyaan ini
nanti bisa menjawab 5 kebutuhan dasar. Ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan bersifat fisiologis, bertahan hidup, misalkan makanan, kesehatan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk juga kebutuhan bertahan hidup. Komponen spesifik pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya, ini adalah kebutuhan dasar. Kira-kira kalimatnya sesuai? Ada yang mau mempunyai pendapat? Ya. Jadi jawaban Doni apa ketika ditanya guru? Karena ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Selesai. Karena dia juga butuh makan. Tapi caranya yang salah. Karena dipaksa. Betul. Jadi kenapa Pak dia itu? Karena dia membutuhkan kebutuhan hidup, yaitu butuh makan. Ya, butuh makan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan bagian diterima dari suatu kelompok. Kira-kira kalimat yang sesuai adalah, ya alasannya apa? Alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan. Jadi mungkin mereka kurang perhatian dari orang tua kan juga bisa. Dengan seperti itu otomatis dia mendapatkan perhatian dari wali kelas. Mungkin anak-anak yang nakal di daerah kita, di sebelah kita, mungkin dia kurang perhatian juga bisa. Entah itu dari rumah atau orang tua. Makanya mereka melakukan kegiatan yang sekiranya butuh perhatian. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya ini yaitu mencapai sesuatu menjadi kompeten terapi, diakui atas prestasi maupun keterampilan. Dalam kasus ini alasan dari apa? Dia akan merasa hebat jika temannya jadi takut, ya takut dengan dia dan harus menuruti keinginannya ini. Kemudian kebebasan. Jadi alasannya karena bahwa dia merasa bosan dengan bekal, makanya dibawakan ibunya dari rumah. Mungkin Doni sudah diberikan bekal setiap hari, cuma bekalnya instan terus. Mungkin dia bosan, makanya dia mau minta paksa temennya yang membawa ayam upin-ipin, ayam goreng. Ya, mungkin dia. Jadi itu. Jadi kebebasan. Selanjutnya butuh kesenangan. Ya, kesenangan yaitu alasannya apa? Melakukan itu karena ia melakukan karena disengaja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Mungkin dengan keusilan dia, terus temannya jadi kesal, dia merasa bangga. Ya, mungkin itu. Jadi anak-anak peserta didik kita, ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tetapi kita cari dulu solusinya. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol guru, tapi di tempat kita panjenengan semua itu apakah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau atau manajer? Kita akan telah satu-satu. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ingat, penghukum biasanya suaranya dengan nada yang tinggi. Hasilnya murid akan marah atau malah menjadi dendam kalau kita hukum. Woi lo, bahasanya ini mungkin mereka akan menjadi lebih frontal atau bahasanya tantrum. Oke. Kedua yaitu membuat merasa bersalah. Biasanya di sini lebih lembut. Mungkin ini Bu siapa ya biasanya kalau marahin lebih lembut? Bu Nurjana mungkin? Atau Bu Rus? Untuk suaranya yang lembut, membuat merasa bersalah, menggunakan tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Yaitu suaranya halus, lembut. Siapa kira-kira ini? WK. WK ya. Maka murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Nah, siapa? Oh, Bu Eti. Iya, Bu Eti.
Pak Sinter. Atau Bu Novita. Waduh. Oke, sekarang teman. Mungkin kita bisa juga berjadi menjadi teman, ya. Ini contohnya, lah ini lah, kalau membuat persalahan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini membuat salah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Ini siapa kira-kira? Gimana coba kalau orang tahu akan perbuatan begini? Ini ketika membuat merasa bersalah. Ketika dengan teman, ayolah bantu bapak, ya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, ini sebagai teman, ya, sebagai teman. Biasanya murid itu akan akrab dengan gurunya. Bu Yohana ya, biasanya, ya, bestinya, Bu Septi juga, Bu Linis juga, ya. Oke, sekarang memantau. Memantau itu adalah berarti mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Biasanya sering adalah suaranya datar. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi? Yaitu adalah memantau. Biasanya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Kemudian sebagai manajer, ya, sebagai manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya apa? Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu ketika kita berposisi sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol dulu tadi sudah, ya. Posisi contoh-contoh kalimat ketika kita sebagai kontrol. Yuk kita mengolah pikiran kita bermain peran sebentar. Sekarang gini, saya ada kasus murid memakai sepatu selain warna hitam. Murid memakai sepatu selain warna hitam. Ketika panjenengan itu mengatakan, ayo keliling lapangan 5 kali, itu termasuk apa? Hukuman. Ya, jadi kalau itu sebagai penghukum panjenengan. Kalau ini bapak atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, apa? Kira-kira apa? Ini bapak atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa? Merasa bersalah. Apa lagi? Teman. Apa lagi? Ya, membuat merasa bersalah. Ya. Selanjutnya ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat gini lagi, ya. Ini Bu Eka ini biasanya, atau Bu Septi biasanya. Bu Eti, Bu Septi, Bu Eka itu biasanya seperti ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya sudah. Kira-kira apa? Sebagai teman, ya. Kalau ini peraturannya apa? Konsekuensinya apa jika melanggar? Siapa? Gue yaitu pemantau. Kalau ini, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai apa? Manajer. Iya. Jadi itu sekarang ini lagi. Oke, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Bu Lili mungkin jawabannya apa? Sebagai apa? Ya, membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Mas Joko? Sebagai apa? Manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Ini
Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Dudeng. Apa? Apa bukan Tarina? Pemantau. Wah, ternyata Bapak Ibu semakin memahami ya. Ini segitiga restitusi. Ya. Pertama, ketika yaitu pertama menstabilkan identitas, ya, yaitu mengajukan pertanyaan, ya tidak mau ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya ini. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, seperti tadi kita mengontrol hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, ya ini berlaku kesediaan orang melakukan kesalahan, pemecahan masalah, perlu adanya usaha dedikasi. Ya, ini contoh kasus atau permasalahan. Ya, mungkin ini contoh. Ya, ini kalau dibaca, Ibu tadi menjelaskan pelajaran baru tulis, namun Fajar tidur dan tampak acuh tak acuh pada kerjaan. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3 dan sebagainya. Ini sering ya anak tidur. Kira-kira tidak Bu? Ya, kira-kira ini pertama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani? Pendekatannya pada Fajar. Ya, ini pertama adalah membuat merasa bersalah, bisa, yaitu Fajar butuh kebebasan. Nilai-nilai kebajikan tadi dalam pertanyaan tadi itu ada komitmen, ada awal dan sebagainya. Ya, ini Ibu Dani sebagai pemantau. Ya, ini adalah Fajar jangan tidur-tiduran ya, lain kali perhatikan. Itu mungkin Bapak bisa diterapkan besok ya, karena anak-anak kita sering tidur di kelas. Ya, kalau yakin kelas bahwa murid tidak boleh tidur saat pelajaran, ya ini kalimatnya konsekuensinya apa? Ini sebagai manajer, ya Fajar makanya jangan tidur. Fajar yang selama proses belajar berlangsung. Ini nanti bisa kita praktekkan ketika kita sudah melalui pembelajaran. Ini adalah contoh atau kegiatan yang telah saya lakukan, ya. Yaitu yang pertama kita membuat keyakinan kelas, ya. Ini membuat keyakinan kelas secara bersama. Kemudian ini adalah simulasi tentang menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Ya, jadi kesimpulannya dalam menerapkan disiplin positif sebaiknya guru memiliki standar yang baik di mana guru mampu menerapkan posisi kontrol saat ini. Terima kasih ya dari saya. Mungkin selanjutnya adalah refleksi. Mungkin saya minta refleksi setelah kita melakukan ini. Monggo Pak Andoko, silakan membuka refleksi apa yang sudah Bapak peroleh saat ini setelah pemaparan budaya positif. Terima kasih. Refleksi yang bisa saya simpulkan dari budaya positif ini adalah yang pertama, perilaku disiplin anak-anak yang dilakukan nantinya. Kemudian perilaku disiplin juga kepada Bapak Ibu guru dalam mengadakan kegiatan pembelajaran. Itu yang bisa saya refleksikan. Mungkin ada tambahan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Gawok. Ya, mungkin satu kali lagi, Burus mungkin bisa. Terima kasih. Setelah saya tadi sudah dipaparkan bagus sekali sama Pak Albert tentang disiplin positif. Budaya positif tadi saya bahwa budaya positif itu kita terapkan dari posisi lima kontrol tadi sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai teman, manajer, penghukum dan merasa bersalah. Saya kira itu bagus sekali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Rosi. Tepuk tangan bagi kita semua. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang pada kesempatan kali ini
telah mengikuti pengembangan budaya positif di SMA Negeri 1 Ceper. Semoga budaya-budaya positif ini bisa kita tularkan kepada siswa sehingga kita bisa menciptakan siswa dengan karakter sesuai dengan profil pelajaran Pancasila dan harapan Ki Hajar Dewatara. Dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara hari ini. Tiba saatnya pada acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama-sama untuk yang beragama Muslim. Saya aturkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga setelah acara ini selesai kita dapat mengamalkan ilmunya gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas keduanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar, selain terlambat apa kamu ingat hari yang keliru? Kamu ingat hari ini hari apa? Hari Rabu. Lalu seragam apa yang harus digunakan? Astagfirullah Pak, saya benar-benar minta maaf Pak karena saya tadi terburu-buru. Begini Fajar, kamu terlambat karena kamu bangun kesiangan dan kamu keliru menggunakan seragam karena terburu-buru saat berangkat. Di sini kamu, kalau alasan utama sidang, kamu bisa terlambat dan keliru seragam. Ya Pak, karena saya tidur terlalu malam. Memangnya kamu ada kegiatan apa sehingga kamu tidur terlalu malam, Mas? Tidak ada kegiatan Pak, cuma bermain game. Bapak paham, kamu bukan kesenangan. Tapi kamu harus mampu juga mengatur waktu. Dari cerita kamu berarti kamu telah melanggar keyakinan kelas kita. Keyakinan apa Mas Fajar? Disiplin seragam dan waktu. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu perbuat selanjutnya? Saya akan mengurangi waktu untuk bermain game, berusaha bangun pagi dan menyiapkan seragam pada malam. Baik, silakan kamu laksanakan yang baru saja kamu katakan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas Sigit. Saya kenapa ya Pak? Saya mendapatkan informasi bahwa Mas Sigit akhir-akhir ini sedang membutuhkan tugas
ada beberapa orang apakah itu benar? Iya Pak. Apa ada yang ingin Mas diceritakan ke Bapak? Saya tidak bermaksud tidak mengumpulkan tugas Pak, Tapi apa Mas? ini Pak, sekitar 2 pekan lalu sampai kemarin saya sibuk menyiapkan proker OSIS Pak. Lalu Saya juga bingung Pak, bagaimana mengatur waktu saya. begini Mas, saya memanggil kamu bukan untuk mencari kesalahan kamu, tapi untuk mencari solusi atas permasalahan kamu. Saya paham posisi kamu sebagai kabin OSIS tersibuk, tapi kamu paham akan kewajiban kamu sebagai siswa. Iya Pak. Sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas kita maupun keyakinan sekolah kita. Apa yang kamu kita percaya dan ingin yang belum kamu laksanakan. Memenuhi tanggung jawab sebagai siswa Pak. Oke Mas Sigit, mengingat keyakinan kelas kita ya, sekarang coba kita kembali ke permasalahan awal kamu belum mengumpulkan tugas. Apakah ketika kamu melakukan itu kamu memenuhi tanggung jawabmu? Tidak Pak. Menurut saya ada cara agar kamu bisa tetap berkarya di OSIS dan tetap bisa memenuhi tanggung jawabmu di kelas. Bagaimana menurutmu? Iya Pak, mulai saat ini saya akan mencoba memenuhi tanggung jawab saya sebagai siswa dan sebagai kabin OSIS Pak. Terima kasih kamu sudah datang ke sini memenuhi panggilan Bapak. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saya kita bisa mengikuti diseminasi tentang budaya positif dari beliau Pak Abed. Masya Allah, luar biasa, pemaparan yang cukup antusias, tanggapan dari peserta yang luar biasa, dan semoga kita juga terinspirasi dari pemaparan ini, dari diseminasi ini, kita lebih bersemangat untuk membiasakan, untuk lebih gencar menerapkan budaya positif di sekolah kita. Bahkan kita harapkan tidak hanya di sekolah kita harapkan seluruh kita stakeholder di sekolah ini, lebih pada para peserta didik dan kita semua pendidikan lebih gencar untuk menyemangati kita semua, seluruh elemen di kehidupan ini, untuk terbiasa dengan budaya yang positif. Kita berpikir yang positif, berucap yang positif, berbuat yang positif, sehingga itu akan lebih banyak manfaat, menebarkan kebaikan. Nah, kita akan bisa mengambil inspirasi dari anak-anak kita. Bisa jadi celotehan anak-anak kita, diskusi anak-anak kita di sudut-sudut kelas ketika kita proses pembelajaran, kadang mungkin menggelitik, tapi kalau kita amati justru itu bisa kita ambil satu inspirasi. Nah, sehingga kita mengembangkan semua yang bernuansa positif dalam kehidupan ini. Nah, sekali lagi wajib bagi kita untuk menggelurakan, lebih bersemangat, mengkampanyekan, dan yang terpenting adalah mewujudkan positif di dalam segala bidang. Kita budayakan positif. Meskipun kita yakin, alhamdulillah di lembaga kita, di sekolah kita, anak-anak kita dan semua pendidik, peserta didik dan tenaga pendidikan, alhamdulillah semuanya selama ini kita positif, semuanya baik, semuanya semangat dan sangat semangat. Prestasi yang terukir juga sangat luar biasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan di antara sekian ratus peserta didik, di antara kita yang sekian banyak ini, ada satu dua mungkin di jalan atau di tempat lain Anda tertular dengan virus yang bernuansa negatif. Lebih-lebih kalau kita lihat di medsos seperti itu, keanekaragaman yang positif sangat banyak, tapi yang negatif pun juga berseliweran di dunia maya. Maka kita
mengkampanyekan pada kita semua terlebih peserta didik untuk membiasakan budaya PPP. Terakhir, terima kasih atas inisiasi dan koordinasi yang disampaikan Pak Abed. Semoga kita semua semakin bersemangat menerapkan sehingga yang ada di tanah negeri kita dalam kehidupan baik di sekolah, di masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semuanya bisa maksimal dan optimal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan membudayakan budaya positif dari atau di setiap lini kehidupan. Terima kasih. Ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rusmiati, guru SMA Negeri 1 Ceper, teman sejawat dari Pak Albert. Setelah saya mengikuti pengimbasan budaya positif yang dipaparkan oleh Pak Albert tadi, menambah wawasan saya dalam proses belajar mengajar untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama penerapan posisi kontrol dan segitiga restitusi untuk mewujudkan pembelajaran yang memihak pada murid sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup kaget karena tidak disalahkan karena telah datang terlambat dan keliru berseragam. Tetapi saya diajak mencari solusi terbaik agar kejadian ini tidak terulang kembali. Saya cukup lega karena setelah pembimbingan dengan Pak Albert, saya jadi paham bahwa saya memang harus bisa membagi waktu saya sebagai siswa dan ketua OSIS agar semua dapat berjalan dengan baik.